Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-135. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, beberapa orang prajurit itu saling berpandangan. Kemudian seorang daripadanya yang agaknya pemimpinnya bertanya, "Apakah pesan itu terlampau penting?" Empu Sodo harus memperhitungkan keadaan dengan baik. Pertanyaan itu harus dijawabnya dengan tepat. Ia tahu benar bahwa para prajurit itu akan dapat menyuruhnya menunggu saja di luar, sedang pesan itu akan disampaikan oleh prajurit itu sendiri. Karena itu, maka Empu Sodo itu pun kemudian berusaha untuk menghindarkan kemungkinan itu. Jawabnya, "Oh, tidak Tuan, pesan itu sama sekali tidak penting." Para prajurit itu menarik nafas panjang. Sejenak mereka saling berpandangan. Baru kemudian salah seorang dari antara mereka berkata, "Kaki, jarak Panawijen Tumapel adalah jarak yang tidak terlampau dekat. Kalau pesan itu tidak terlampau penting, kenapa Kaki harus berjalan menempuh jarak itu? Dan kenapa orang setua Kaki ini yang harus datang kemari? Bukan seorang anak muda yang gagah di atas punggung kuda." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan hati-hati ia menjawab, "Tuan, setiap orang muda di Panawijen harus bekerja keras membuat bendungan. Itulah sebabnya maka tak ada seorang anak muda yang dapat datang kemari." "Ah," sahut prajurit yang lain, "aneh Kaki, ada berapa orang anak-anak muda di Panawijen? Bukankah dengan berkurang seorang dari mereka tidak akan mengganggu pekerjaan itu?" "Tuan benar, tetapi maaf Tuan, aku berkata yang sebenarnya. Tak ada seorang pun anak-anak muda yang berani seorang diri menempuh jarak Panawijen Tumapel. Apalagi sejak beberapa kali Mahesa Agni bertemu dengan bahaya di perjalanan. Bahkan Ken Dedes yang dikawal kuat pun hampir-hampir mengalami bencana." Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Tetapi kenapa justru kau berani melakukannya Kaki?" "Ada beberapa macam pertimbangan Tuan," sahut Empu Sodo. "Aku sudah tua. Aku rasa tak seorang pun yang memerlukan aku lagi. Jangankan orang-orang yang sakti, sedang oleh anak-anak pun aku dapat didorongnya jatuh. Itulah sebabnya maka perjalananku pun ternyata tak diganggu orang." "Tetapi kau tahan berjalan sejauh itu?" "Aku menempuh perjalanan ini selama 2 hari 2 malam Tuan." 2 hari 2 malam? Apakah kau merangkak seperti siput?" "Iya Tuan, aku tidak dapat berjalan lebih cepat." "Dan setelah kau berjalan 2 hari 2 malam, kau hanya sekedar membawa pesan yang tidak penting?" "Iya Tuan, pesan itu tidak penting, tetapi aku ingin menyampaikannya sendiri." Tiba-tiba seorang prajurit mengerutkan keningnya. Selangkah ia maju dan berkata, "Apakah pesan itu?" Empu Sodo tertegun sejenak.
Ia melihat sorot mata yang aneh pada prajurit itu, tetapi tidak mencemaskannya. Prajurit itu agaknya merasa heran bahwa pesan yang tidak penting itu harus dibawanya merangkak seperti siput selama 2 hari 2 malam. Meskipun demikian, Empu Sodo harus lebih berhati-hati. Setiap kecurigaan akan dapat menyulitkannya. Ketika prajurit itu melangkah selangkah maju lagi, maka Empu Sodo pun segera mundur sambil membungkuk-bungkuk. "Tuan," katanya terbata-bata. "Pesan itu memang tidak penting, Tuan." Prajurit itu pun memandanginya semakin tajam. "Kalau tidak penting, kenapa kau harus berjalan sejauh itu? Coba katakan, bagaimana bunyi pesan itu? Kami adalah para pengawal yang harus menjaga ketentraman istana." Tetapi Mahesa Agni mengharap aku dapat menyampaikannya sendiri." "Tetapi kami harus tahu, apakah pesan itu?" Empu Sodo pun kemudian merunduk-runduk sambil berkata, Baik, Tuan." "Nah, katakanlah." Baik, Tuan." "Iya, katakanlah. Aku perlu mendengar pesan itu. Bukan ingin mendengar kesediaanmu mengatakan, tetapi katakanlah." "Tuan," berkata Empu Sodo, "Mahesa Agni berpesan kepadaku supaya aku berkata kepadanya, kepada Tuan Putri, bahwa ia harus berusaha menyesuaikan dirinya di sini. Ia tidak dapat bermanja-manja seperti di padepokan dahulu." Empu Sodo berhenti sejenak. Diamatinya wajah prajurit itu untuk menangkap kesan yang tersirat daripadanya. Hati orang tua itu menjadi lapang ketika tiba-tiba ia melihat prajurit itu tertawa. Berkata prajurit itu sambil memilin kumisnya. "Pesan itu sama sekali bukan sebuah rahasia. Kenapa kok agaknya mempersulit untuk mengatakannya?" Tidak, Tuan. Aku sama sekali tidak mempersulit. Tetapi aku ingin memenuhi permintaan Mahesa Agni, menyampaikan pesan itu langsung kepada Ken Dedes." "Tuan Putri maksudmu?" "Oh iya, Tuan Putri Ken Dedes." "Pesan itu terlampau sederhana. Keperluanmu bertemu dengan Tuan Putri sama sekali tidak seimbang dengan tata cara yang harus dilakukan. Kaki, biarlah kami saja yang menyampaikan pesan itu." "Oh, jangan Tuan, jangan. Mahesa Agni berpesan kepadaku supaya aku menyampaikannya langsung." "Tidak setiap orang dapat menghadap Tuan Putri dan tidak setiap keperluan harus dilayani." Tetapi bukankah pesan itu datang dari keluarganya yang harus didengarnya?" "Itulah sebabnya kami akan menyampaikan pesan itu tanpa ditambah dan dikurangi. Meskipun pesan itu datang dari keluarganya, namun tak setiap orang diperbolehkan masuk ke dalam istana seperti masuk ke dalam warung saja." "Oh," Empu Sodo itu pun kemudian merengek-rengek. "Tuan, kasihanilah aku, orang tua ini, Tuan. Aku sudah berjalan sedemikian jauhnya untuk menghadap Nini Ken Dedes, Tuan Putri Ken Dedes maksudnya, untuk menyampaikan pesan itu." "Pesan itu pasti akan sampai, Kaki," sahut prajurit yang lain. Tetapi di samping itu masih ada pesan yang lain." Prajurit itu terkejut. "Jadi masih ada yang kau rahasiakan?" "Iya, Tuan." "Oh,"
Prajurit itu menjadi heran kenapa orang itu dengan mudahnya menjawab bahwa masih ada sesuatu yang dirahasiakan. Namun dengan demikian kesan yang didapat para prajurit itu adalah bahwa orang tua ini adalah orang tua yang bodoh dan jujur. Katakanlah rahasia itu. Tetapi apakah dengan demikian aku akan dapat menghadap? Tergantung kepada pertimbangan tentang rahasia itu. Tetapi Mahesa Agni berpesan Tuan supaya rahasia ini tidak dikatakan kepada siapapun. Kalau begitu, kau tidak dapat masuk ke dalam istana. Oh, jadi bagaimana Tuan? Rahasia itu harus kau sebut, Kaki. Para prajurit itu melihat orang tua yang berjalan tersuruk-suruk itu menjadi ragu-ragu. Justru karena itu para prajurit itu pun menjadi semakin ingin mengetahui rahasia apakah yang telah dibawanya. Kalau kau tidak mengatakannya, maka kau tidak akan dapat masuk. Baik, baik Tuan. Aku akan mengatakan rahasia itu. Tetapi dengan janji. Janji apa, Kaki? Tuan tidak boleh mengatakannya kepada orang lain. Tiba-tiba beberapa di antara para prajurit itu tidak dapat menahan tertawanya. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk menyembunyikan wajah-wajah mereka di belakang punggung kawan-kawannya. Ayo, katakan, berkata salah seorang daripada mereka. Tetapi rahasia ini sebenarnya sangat memalukan. Aku mendapat pesan dari Mahesa Agni supaya disampaikan kepada adiknya bahwa kini Mahesa Agni sudah tidak lagi mempunyai rangkapan kain panjang. Itulah Tuan. Meledaklah suara tertawa di regol itu. Para prajurit itu pun tidak lagi dapat menahan diri. Bagaimanapun juga mereka mencobanya, tetapi suara tertawa mereka telah menarik perhatian orang-orang yang kebetulan lewat di muka regol. Alangkah bodohnya orang tua ini, pikir mereka, dan alangkah kasihannya Mahesa Agni. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa Empu Sodo pun tertawa pula di dalam hati. Ia telah berhasil memainkan perannya hampir sempurna. Meskipun demikian, para prajurit itu masih belum menjawab dengan pasti permintaannya untuk menghadap Ken Dedes. Para prajurit itu masih saja tertawa, sedang Empu Sodo masih juga berdiri termangu-mangu. Orang tua itu berusaha sekuat-kuatnya untuk menahan perasaan sendiri. Betapa ia tertawa di dalam hati, melampaui gelak para prajurit itu. Namun wajahnya masih juga tampak alangkah bodohnya. Oh, Kaki, berkata salah seorang dari para prajurit itu. Apakah Mahesa Agni sangat memerlukan sepotong kain panjang? Empu Sodo mengangguk. Iya Tuan, selembar yang dipakainya kini telah rantang. Kalau kau katakan sejak tadi, Kaki, kau tidak perlu terlampau bernafsu untuk menghadap Tuan Putri. Aku mempunyai kain panjang rangkap di rumah. Kau boleh membawanya selembar buat Mahesa Agni dan selembar buat kau sendiri. Terima kasih Tuan, terima kasih, sahut Empu Sodo. Nah, kalau demikian, tunggulah sampai waktuku berjaga di sini habis. Kau turut aku ke rumah dan kau akan mendapatkannya. Tetapi, bagaimana dengan Tuan Putri? Pesanmu akan disampaikan dan kau akan mendapatkan kain panjang dariku. Bukankah keperluanmu sudah selesai? Tetapi aku harus menghadap Tuan. Tuan Putri tidak hanya akan memberi selembar kain buat Agni dan selembar buat aku. Mungkin ada pesan pula dari Tuan Putri yang harus aku sampaikan kepada kakaknya.
atau barangkali selembar timang atau ikat kepala. Kembali para prajurit itu tertawa. Mereka melihat orang tua itu dengan sorot mata yang lucu, tetapi mereka mendapat kesan yang hampir pasti. Orang tua itu adalah orang tua yang bodoh tetapi jujur. Meskipun demikian, para prajurit itu tahu benar akan kewajibannya. Karena itu, maka mereka tidak akan dengan mudah membiarkan orang-orang di luar istana memasuki halaman, juga orang tua ini. Meskipun mereka sebenarnya telah tidak mempunyai kecurigaan apapun lagi, namun mereka tidak segera dapat memberinya izin untuk dengan demikian saja menghadap Tuan Putri Kendedes. "Bagaimana, Tuan?" desak orang tua itu. "Apakah aku diizinkan masuk? Apakah kau mengenal jalan yang menuju ke tempat Tuan Putri itu?" Empu Soto mengerutkan keningnya. Jawabnya sambil menggeleng. "Tidak, Tuan." "Nah, kau memang tidak akan dapat memasuki halaman ini seorang diri. Tak seorang pun diizinkan. Seorang prajurit akan mengantarmu sampai ke regol halaman dalam. Kau harus menunggu di sana. Prajurit itulah yang akan menyampaikannya kepada emban terdekat bahwa seseorang ingin menghadap. Kalau Tuan Putri ragu-ragu, maka Tuan Putri pasti akan memintamu menunggu sampai seseorang sempat menyampaikannya kepada aku Tunggul Ametung. Tetapi untuk menyampaikan permintaan itu, kau masih harus menunggu. Mungkin sehari, mungkin besok kau baru mendapat jawaban." "Oh," keluh Empu Soto. "Dahulu aku tidak pernah mendapat kesukaran untuk bertemu dengan anak itu di Panawijen." "Hus!" potong seorang prajurit, tetapi mau tidak mau prajurit itu pun harus tertawa. "Keadaannya dahulu dan keadaannya sekarang tentu jauh berbeda. Jadi bagaimanakah, Tuan? Masuklah bersama salah seorang dari kami. Tunggulah di luar regol dalam. Kalau Tuan Putri mendengar bahwa seseorang dari Panawijen akan menemuinya, maka aku kira kau tidak akan menunggu sampai malam." "Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Aku akan menunggu meskipun sehari penuh. Di dalam kasa ini aku masih menyimpan sisa bekal yang aku bawa dari rumah." "Sudah 2 hari 2 malam. Nasi jagung, Tuan. Sepekan juga masih baik. Nah, ikutilah kawanku ini," berkata pemimpin penjaga itu sambil menunjuk salah seorang bawahannya. Empu Soto menganggukkan kepalanya. Kemudian ia melangkah mengikuti prajurit yang membawanya masuk itu. Tetapi kemudian ia tertegun ketika pemimpin prajurit itu masih bertanya kepadanya. "Siapa namamu?" Empu Soto berpaling, tetapi ia sama sekali tidak menjadi bingung menerima pertanyaan itu. Dari rumah ia telah bersedia apabila seseorang menanyakan namanya. "Makerti," jawab Empu Soto. "Namaku Makerti, Tuan." Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi ragu-ragu. Ia dapat menipu para penjaga itu. Ia dapat menyebut nama apa saja, bahkan 1000 nama sekalipun tidak akan mencurigakan. Namun ia menyangka bahwa dengan demikian, ia akan segera dihadapkan langsung kepada Tuan Putri Kendedes. Ternyata yang terjadi tidak demikian. Seorang prajurit akan menghadap dan mengatakan keperluannya. Apabila prajurit itu menyebut namanya dan Kendedes tidak pernah mengenal nama Makerti, maka apakah kira-kira yang akan terjadi? Empu Soto menjadi bimbang, tetapi ia tidak sempat berpikir terlampau lama. Pemimpin prajurit itu telah berkata kepadanya, "Baiklah Kaki Makerti, pergilah. Mudah-mudahan kau tidak perlu terlampau lama menunggu."
Empu Soto menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian kembali ia berjalan mengikuti prajurit yang membawanya ke regol dalam. Tetapi kembali ia dirisaukan oleh nama itu, Makerti. Nama itu memang telah disiapkannya. Ia menganggap bahwa nama itu tidak akan banyak berpengaruh atas rencananya itu. Namun sekarang baru ia menyadari bahwa justru karena namanya itu akan dapat timbul kecurigaan yang membahayakannya. Kenapa ia tidak berusaha untuk mencari sebuah nama yang memang pernah dimiliki oleh orang Panawijen? Angan-angan Empu Soto itu patah ketika mereka segera sampai ke regol halaman dalam. Prajurit itu terhenti sejenak dan kemudian berkata, "Hei, Kaki Makerti, tunggulah di sini. Aku akan mencoba menghadap. Apabila maksudmu diterima, maka kau pun akan aku bawa menghadap pula." "Jadi bagaimana, Tuan? Apakah aku harus menunggu?" "Iya, kau memang harus menunggu di sini." "Bagaimana kalau aku masuk bersama Tuan? Kalau aku tidak diizinkan menghadap, maka aku akan pergi bersama Tuan pula." "Ah, jangan. Demikianlah seharusnya. Kau harus berada di sini." "Aku takut, Tuan. Aku takut di sini seorang diri." "Kau tidak seorang diri," sahut prajurit itu. "Lihat, di sisi regol dalam itu adalah sebuah gardu. Apakah kau tidak melihat dua orang yang berada di dalamnya?" "Oh," Empu Soto menjenggukkan kepalanya. Dilihatnya dua orang duduk di dalam sebuah gardu pendek. Tetapi di sisi mereka itu bersandar dua batang tombak. "Masih ada satu lagi. Lihat, yang mundar-mandir itu." "Oh," Empu Soto kini benar-benar menyadari bahwa penjagaan istana bukan sekedar sebuah upacara saja. "Apakah bilik Tuan Putri itu masih jauh?" "Tidak, itulah. Kau nanti akan naik tangga itu dan kau akan sampai ke serambi di belakang ruang dalam. Kalau Tuan Putri dapat menerimamu, maka kau akan diterima di ruang itu. Sedang bilik Tuan Putri adalah di dalam istana, Sentong Tengen." Empu Soto mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika ia memandang berkeliling, maka yang dilihatnya adalah sebuah taman yang manis. Tetapi di sekitar tempat itu, ia tidak lagi melihat gardu-gardu penjagaan yang lain. "Nah, tinggallah di sini," berkata prajurit itu. "Aku akan masuk. Aku akan menyampaikan permintaanmu lewat pelayan dalam yang bertugas di sana. Dan aku akan menyampaikan pesan itu nanti kepadamu. Apakah kaki akan diterima atau kaki harus menunggu saat yang lain?" "Oh," Empu Soto mengeluh. Ternyata tidak semudah yang disangkanya. "Kenapa kaki?" bertanya prajurit itu. "Alangkah sulitnya. Tuan, tolong katakanlah kepada gadis itu bahwa yang ingin menghadap adalah pamannya, Makerti. Aku adalah adik ibunya yang sudah lama meninggal. Mungkin anak itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kalau Tuan menyebutnya bahwa aku berasal dari Ngarang, maka ia akan mengenal aku." "Jadi kaki tidak berasal dari Panawijen?" Iya, aku datang dari Panawijen. Tetapi aku temui Panawijen sudah lain dari dahulu. Aku hanya bertemu dengan Mahesa Agni. Mudah-mudahan Tuan Putri menerima aku." Prajurit itu memandanginya dengan ragu-ragu. Tetapi kemudian ia tersenyum. Katanya, "Baiklah kaki, tunggulah di sini. Aku akan menyampaikan lewat seorang pelayan dalam atau seorang emban. Tunggulah. Jangan takut, di gardu itu ada orang, dan orang-orang itu tidak akan menakut-nakutimu." "Siapakah orang itu?" Tiba-tiba salah seorang prajurit di dalam gardu itu bertanya.
Bertanyalah sendiri kepadanya, jawab prajurit itu. Nah, mendekatlah, mungkin kau dapat menunggu di sana pula. Baik, baik Tuan. Empu Soto itu pun kemudian melangkah tertatih-tatih mendekati gardu dan duduk di depannya. Sementara itu prajurit yang membawanya telah berjalan meninggalkannya untuk menyampaikan pesan dan permintaan orang tua itu. Sementara itu Empu Soto masih saja diliputi oleh kecemasan. Di saat-saat terakhir, ia mencoba membuat pesannya menjadi kabur dan membingungkan. Mudah-mudahan Ken Dedes tidak dapat lagi menelusurnya dan menjadi ingin tahu siapakah yang datang kepadanya. Tetapi bagaimanakah kalau gadis itu dengan tenang dapat menilai keterangannya? Kembali Empu Soto menjadi ragu-ragu, tetapi dalam pada itu tanpa disadarinya, ditelusurinya halaman itu baik-baik. Dilihatnya beberapa orang hilir mudik. Ia tahu benar bahwa di antara mereka adalah pelayan dalam seperti kuda sempana dahulu. Tetapi sementara itu, Empu Soto harus menjawab pertanyaan dari prajurit-prajurit yang berada di dalam gardu itu. Akhirnya prajurit-prajurit itu pun berhenti bertanya dan berkata, "Nah, beristirahatlah kaki. Mungkin kau harus menunggu agak lama di situ." "Terima kasih Tuan," jawab Empu Soto. Namun sementara itu kembali angan-angan Empu Soto beredar di seputar keadaannya. Kecemasannya semakin lama semakin mengganggunya, sehingga tiba-tiba tanpa dikehendakinya, ia mulai menilai dirinya kembali. "Aku bermaksud baik," katanya di dalam hati. "Tetapi kalau aku dianggap ingin berbuat jahat, maka apakah aku harus berdiam diri?" Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. "Biarlah, kalau seharusnya aku ditangkap, biarlah aku ditangkap. Kalau seharusnya aku digantung di alun-alun, biarlah aku digantung." Tetapi kembali terdengar sebuah pertanyaan. "Dengan demikian, maka aku tidak akan sempat mengatakan keadaan yang sedang dihadapi oleh Maisa Agni. Semua kata-kataku pasti tidak akan dipercaya." Dengan demikian, maka dada Empu Soto itu pun segera diamuk oleh kebimbangan, kebingungan, dan kecemasan. Tetapi sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang luas di dalam dunianya yang penuh dengan pergulatan, maka tanpa dikehendakinya sendiri, Empu Soto mencoba menilai dirinya, apakah ia akan mampu meloncati dinding halaman yang tinggi itu. Prajurit-prajurit yang berada di dalam gardu itu pun kini sama sekali sudah tidak lagi menaruh perhatian kepada orang tua itu. Dibiarkannya Empu Soto duduk terkantuk-kantuk, tetapi mereka sama sekali tidak melihat bahwa di dalam dada orang tua itu sedang bergolak berbagai perasaan yang bersimpang siur. Tiba-tiba timbullah sesuatu yang aneh di dalam dada Empu Soto itu. Sekali disambarnya prajurit-prajurit itu dengan sudut matanya, sekilas menggelegak di dalam dadanya. Kelinci-kelinci ini dapat aku bungkam dalam sekejap." Empu Soto terkejut sendiri menyadari angan-angannya itu. Namun angan-angannya itu masih juga menjalar terus. "Kalau prajurit ini sudah binasa, aku akan masuk ke halaman dalam. Aku kira tidak akan begitu sulit mencari tempat Ken Dedes tanpa diketahui oleh banyak orang." Orang tua itu tiba-tiba menengadahkan wajahnya ke langit.
matahari telah rendah di ujung barat. Kalau malam segera tiba, desisnya di dalam hati. Apakah kepentinganku atas Mahesa Agni itu? Kalau aku dapat mengambil Ken Dedes, maka Kebu Sindet dan Wong Sarimpat pasti akan mengumpat setinggi langit. Mahesa Agni tidak akan bermanfaat baginya. Sedang kini tak seorang pun yang tahu siapakah yang telah masuk ke dalam istana. Tak seorang pun tahu bahwa Empu Sodolah yang telah mengambil gadis itu. Oh, aku akan dapat menyebarkan desas-desus untuk melawan akal Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Aku harus berusaha melemparkan kesalahan tentang hilangnya Ken Dedes kepada kedua setan itu sebagai pembalasan dendam. Kembali Empu Sodo terhenyak oleh angan-angannya. Kembali ia menjadi sadar akan kehadirannya. Tetapi jalan hidup yang ditempuhnya selama ini tiba-tiba telah mengamuk kembali di dalam dadanya. Maka terjadilah kini benturan yang dahsyat di dalam dada orang tua itu. Baru sesaat ia menemukan jalan yang terang. Apa yang dialaminya pada saat-saat terakhir telah mendorongnya ke dalam suatu kesadaran. Namun ketika ia dihadapkan kembali pada kesempatan-kesempatan seperti ini, maka kembali kebimbangan menggelegak di dadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.